Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tentu terus kita hadiahkan kepada Rasul kita, junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tema yang kita akan bahas sebagaimana yang sudah diketahui bersama, kita akan mengambil satu kisah di dalam Al-Quran, kisah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Karena dalam Islam itu harus mengakui semua para nabi, tidak seperti orang-orang Yahudi yang mengingkari kerasulan Isa bin Maryam, tidak pula seperti orang Nasrani yang tidak mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita diajarkan dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin minar rusul. Kita tidak boleh membeda-bedakan semua utusan Allah yang diutus Allah kepada manusia, termasuk di dalamnya Isa dan Musa alaihi wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Dan Bani Israel sendiri adalah keturunan daripada Nabi Allah Ya'qub putra Ishak. Karena Israel itu nisbah daripada atau nama daripada Nabi Ya'qub itu sendiri, makanya keturunannya disebut Bani Israel. Nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel ini banyak sekali, boleh dikata ribuan, walaupun yang kita kenal namanya dalam Quran itu cuma 25 nabi dan rasul, di mana sebagian besar dari 25 nabi dan rasul semua adalah rasul-rasul Bani Israel. Karena yang diutus kepada bangsa Arab itu cuma 4 saja. Pertama, Nabi Allah Hud yang diutus kepada bangsa Ad. Kemudian Nabi Saleh yang diutus kepada bangsa Thamud. Kemudian Nabi Allah Syu'aib yang diutus kepada bangsa Madian. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh manusia. Adapun selebihnya, kebanyakan nabi-nabi dan rasul itu diutus kepada Bani Israel. Lah yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel dan yang paling masyhur, bahkan masuk dan dalam deretan ulul azmi yang 5, adalah Isa ibnu Maryam. Makanya saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, orang-orang Yahudi mereka tidak bisa tidur di malam hari, karena nampak ada bintang-bintang yang muncul pertanda kelahiran seorang nabi. Mereka sebut dengan bintang Ahmad. Tapi di malam itu tidak ada satupun wanita Yahudi yang melahirkan. Justru ada seorang wanita mulia dari tanah Arab, Aminah bintu Wahbin, melahirkan.
pertanda kelahiran dengan munculnya bintang itu dia menjadi seorang nabi. Maka kemudian orang-orang Yahudi dan yang ada di kota Madinah bersedih. Kenapa tidak ada dari wanita Yahudi yang melahirkan malam itu? Makanya para padri dan pendeta Yahudi mereka pun menangis dan mengatakan laqad dhahabat nubuwatu Bani Israel. Telah hilang kenabian dari Bani Israel. Artinya ketika mereka mengatakan sungguh telah hilang kenabian Bani Israel, berarti Bani Israel hanya punya nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya, Isa alaihi salatu wassalam. Karena nabi terakhir tidak dipilih oleh Allah dari Bani Israel, tapi dipilih oleh Allah dari Bani Ismail. Itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mulai kisah Isa ini? Dan siapa Isa bin Maryam ini? Tentu karena Isa adalah salah satu dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dia terlahir tanpa bapa sehingga sulit untuk mengambil jalur nasab dari bapa. Karena jalur nasabnya dari ibu, berarti kita mulai nasabnya dari ibu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, kemudian memilih Nuh, kemudian memilih keluarga Ibrahim dan memilih keluarga Imran di atas seluruh alam manusia pada zamannya masing-masing. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah memilih keluarga Imran. Siapa keluarga Imran ini? Keluarga Imran adalah para pemimpin yang berkuasa saat itu di Baitul Maqdis. Jadi Imran adalah pemimpin di Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala takdirkan Imran ini memiliki istri yang mandul, tidak melahirkan. Sampai satu hari istri daripada Imran ini sedang berjalan-jalan di sebuah taman, tiba-tiba melihat ada burung yang sedang menyusui anak-anaknya. Kemudian disitulah mereka berdua menginginkan anak seperti burung yang sedang memberi makan anak-anaknya. Teringat kalau mereka ingin memiliki putra. Bagaimanapun Imran adalah orang suci yang ada di Baitul Maqdis. Tentu orang suci harus punya keturunan. Karena orang baik keturunannya pasti baik. Akhirnya kemudian istri daripada Imran ini bernazar. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan diri kepadamu, apa yang ada dalam kandunganku ini murni hanya untukmu. Artinya istri Imran ini dia bernazar kalau punya anak laki-laki, maka kelak anak laki-laki itu akan diserahkan kepada Baitul Maqdis untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu tempatnya orang-orang saleh, bahkan tempat para nabi. Makanya kemudian dia bernazar dan mengatakan, aku menazarkan diriku kepadamu apa yang ada dalam kandunganku murni hanya untukmu. Maksudnya berkhidmat ke Baitul Maqdis. Maka terimalah nazarku. Maka setelah kemudian Imran bernazar, istri Imran bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala kabulkan nadarnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian istri Imran pun kemudian hamil. Masalahnya, sebelum Maryam putri daripada Imran ini lahir, ayahnya meninggal dunia. Jadi Imran meninggal dunia dan meninggalkan istri yang sedang hamil. Ketika kemudian betul-betul kandungannya semakin besar, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia lahir, tapi tidak sebagaimana nadarnya. Nadarnya itu kan ingin anak laki-laki, tapi ketika lahir justru anak perempuan. Makanya kemudian Allah mengatakan, falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha untha. Ketika melahirkannya, kemudian istri Imran mengatakan, wahai Rabbku, aku telah melahirkan seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Padahal Allah lebih tahu apa yang dikandung dan dilahirkan oleh istri Imran ini. Kemudian Allah mengatakan, walaysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingat, laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberi nama anakmu, hai istri Imran, nama anakmu perempuan itu adalah Maryam, karena di saat itu tidak ada orang yang bernama Maryam. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi nama anak wanita itu dengan sebutan Maryam. Kalau sekarang banyaklah nama Maryam. Lah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka kemudian Maryam pun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak anak cucunya terhindar dari setan yang terkutuk. Makanya Nabi SAW mengatakan, ada dua bayi saat kelahiran tidak disentuh setan. Karena setiap bayi yang dilahirkan, termasuk kita yang di sini, bahkan seluruh manusia, saat lahir itu, maka setan akan datang kemudian menusuk lambung kirinya, maka bayi itu akan menangis. Kata Nabi SAW, kecuali dua bayi. Pertama Maryam bintu Imran, dan yang kedua putranya Isa bin Maryam. Saat lahir tidak disentuh setan. Kata Nabi SAW, ma min mauludin yuladu illa nahussuhu syaitan. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali akan ditusuk oleh setan itu di lambung kirinya. Kemudian dia pun akan menangis, seolah-olah setan mengatakan kepada bayi yang baru lahir itu, aku adalah musuh. Jadi setan itu sudah menabuh genderang permusuhan itu sejak bayi lahir. Sejak kita lahir itu setan sudah mengatakan, aku adalah musuh. Kecuali Maryam dan putranya Isa bin Maryam, tidak disentuh setan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kemudian Maryam melahirkan atau dilahirkan oleh ibundanya, istri daripada Imran, sebagaimana nadarnya, maka dia ingin menyerahkan bayi itu untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka ketika itu kemudian manusia pada datang ke rumahnya, terutama orang-orang saleh, karena tahu itu anak siapa. Itu anak pimpinan mereka, Imran, orang yang mereka anggap orang paling soleh ketika itu. Bahkan bukan para orang-orang soleh saja, bahkan para dukun, mereka pun datang menawarkan dirinya untuk mengasuh anak itu. Sehingga kemudian karena banyak yang meminta untuk mengasuh anak itu, akhirnya kemudian mereka pun membuat undian, kira-kira siapa yang layak untuk mengasuh bayi wanita Maryam itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan
wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaan itu kepada Zakaria. Jadi saat undian itu manusia berkumpul. Dengan cara apa mengundi? Dengan cara mereka berdiri semuanya di tepi sungai. Kemudian mereka masing-masing melempar kolam. Siapa yang kolamnya itu justru melawan arus, berjalan sendiri melawan arus, maka dialah yang berhak untuk menjadi kafil Maryam. Maka semua melempar, orang-orang saleh, para wali, bahkan para dukun sekalipun mereka melemparkan pena-pena mereka. Tapi seluruh pena-pena mereka hanyut dengan arus sungai kecuali pena Zakaria. Inilah mukjizat. Pena itu tidak hanyut, justru malah maju melawan arus, bergerak. Maka dari sinilah Zakaria berhak untuk mengkafil Maryam saat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maryam kemudian hidup di pangkuan Nabi Zakaria di Baitul Maqdis. Dan kita tahu bahwa Zakaria sendiri menikah dengan saudari daripada Maryam itu sendiri. Karena Maryam dengan istri Zakaria itu kakak beradik. Jadi ibaratnya Zakaria itu dia mengasuh adik iparnya, kan begitu. Maka dengan pertumbuhan di tengah-tengah di tengah-tengah Baitul Maqdis dan di tangan Nabi Allah Zakaria alaihi salam, maka Maryam tumbuh menjadi hamba Allah yang senantiasa tidak pernah keluar dari mihrabnya. Jadi betul-betul satu-satunya wanita suci yang berada di Baitul Maqdis, dibimbing oleh para ulama, bahkan oleh Zakaria seorang nabi, sehingga dia tumbuh menjadi wanita yang sangat suci dan ahli ibadah, ruku, sujud, zikir dan yang semacamnya. Sehingga di tengah-tengah Bani Israel dikenal Maryam sebagai wanita suci karena tidak pernah keluar dari mihrabnya. Bahkan saking solehnya ini, solehahnya wanita Maryam ini, sampai banyak karomah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Maryam. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mengirim makanan ke mihrabnya Maryam tanpa ada yang mengetahui. Jadi dipenuhi dengan makanan di mihrabnya itu, padahal tidak ada yang mengantar makanan, tahu-tahu ada saja. Anehnya makanan itu yang tidak ada di musim dingin seperti buah-buahan justru ada, atau yang tidak ada di musim panas justru ada. Makanya satu hari kemudian Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam masuk ke mihrabnya Maryam, dilihatnya kok banyak buah-buahan macam-macam. Makanya kemudian Nabi Allah Zakaria bertanya kepada Maryam ini. Apa kata Allah? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Setiap Zakaria masuk ke dalam mihrab, dia mendapati banyak makanan di dalamnya. Makanya kemudian bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Dari mana makanan ini? Siapa yang mengantarnya? Kemudian Zakaria merasa heran. Kok makanan-makanan yang tidak ada di musim panas ada, buah-buahan yang tidak ada di musim dingin ada, sehingga Zakaria heran karena ini bukan makanan biasa. Maka kemudian Maryam mengatakan, huwa min indillah, ini semua datang dari Allah dan ini bentuk karamah. Bentuk karamah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Maryam pun kemudian menginjak remaja, kemudian dewasa. Maka kemudian satu hari karena ada sebuah hajat, Maryam keluar dari Baitul Maqdis. Maksudnya keluar dari tempat ibadahnya. Masalahnya tiba-tiba kemudian Maryam dihadang oleh seorang laki-laki yang sangat tampan sekali. Laki-laki itu sebenarnya adalah jelmaan daripada Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Jibril kalau turun ke bumi dan menemui Nabi SAW, maka dia akan membentuk dirinya dengan seorang laki-laki yang paling tampan dan paling gagah.
Seperti dikisahkan Aisyah radhiyallahu anha, satu hari Aisyah melihat ada seorang laki-laki menaiki kuda putih. Disangkanya itu adalah Dihyatul Kalbi, dan Dihyatul Kalbi itu adalah seorang sahabat yang paling tampan. Sedang berbicara dengan Nabi, anehnya Nabi di bawah, sahabat ini pula di atas. Kan tidak sopan. Harusnya kan Nabi di atas, sahabat di bawah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasul, aku melihat engkau sedang berbicara dengan Dihya. Maksudnya Dihyatul Kalbi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, itu bukan Dihya, itu adalah Jibril. Dia menitipkan salam untukmu. Dari sini kita tahu bahwa Jibril itu kalau datang kepada Rasul, maka akan mencari bentuk yang paling gagah dan tampan, dan selalunya membentuk dirinya seorang sahabat yang bernama Dihyatul Kalbi. Lah sama ketika Jibril menemui Maryam Al-Adhra alaihi salam ini, berbentuk laki-laki yang sangat tampan sekali. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyah. Kata Allah, kami mengutus Ruhul Kudus, maksudnya Jibril, kepada Maryam. Kemudian dia menampakkan di hadapannya dalam bentuk manusia yang paling sempurna. Anda bisa bayangkan, Maryam ini tidak pernah melihat laki-laki, senantiasa di mihrabnya. Yang menemui dia hanya Zakaria saja. Dan dia sudah gadis, sudah dewasa. Tiba-tiba berjumpa dengan laki-laki yang sangat tampan. Kalau gadis-gadis di zaman sekarang, ya sudah kelepak-kelepak lah ya. Tapi Maryam ini wanita suci. Dia menjaga kehormatannya. Makanya kemudian dia mengatakan kepada laki-laki tampan ini, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku. Jika engkau orang yang bertakwa, minggir dariku. Jadi Maryam berusaha menjaga dirinya, tidak mau tergoda dengan laki-laki setampan apapun. Maka kemudian Jibril setelah Maryam bicara seperti itu, baru dia mengungkapkan siapa dirinya. Jati dirinya diungkapkan kepada Maryam, dan dia mengatakan, qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Oh tenang wahai Maryam, aku ini utusan Rabbmu, aku ini malaikat. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril, untuk aku anugerahkan kepadamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Tentu Maryam kaget. Bagaimana mungkin dia akan memiliki keturunan sementara dia tidak menikah? Bagaimana mungkin dia hamil sebelum disentuh laki-laki? Makanya Maryam mengatakan, anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku bagiya. Wahai Jibril, bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki padahal tidak pernah disentuh laki-laki? Bahkan aku bukan seorang pelacur, aku bukan orang jahat, aku bukan orang yang nakal. Tidak, aku ini orang suci. Bagaimana mungkin aku akan punya anak laki-laki? Maka Allah melanjutkan kisahnya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Jibril pun berkata, demikianlah Rabbmu wahai Maryam telah berfirman, hal itu sangat mudah bagiku, kata Allah, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mau tidak mau kau harus menerimanya. Ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril mengingatkan kepada Maryam untuk percaya dengan takdir dan putusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril sebelum meninggalkan Maryam, dia meniupkan ruhnya Isa bin Maryam ke dalam pesaknya Maryam. Kemudian ruh itu akhirnya turun dan masuk dari kemaluannya Maryam, kemudian masuk ke dalam rahimnya. Dari sini para ulama mengatakan
bahwa proses lahirnya atau proses terciptanya Isa bin Maryam sama dengan bayi-bayi yang lainnya, sebab dia terlahir daripada rahim. Artinya kalau terlahir dari rahim berarti dimulai daripada segumpal air mani, kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal darah, kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal daging, maka bentuklah manusia. Jadi kelahiran Isa normal, atau kehamilan Maryam ketika mengandung Isa itu normal, sama dengan bayi-bayi yang dikandung oleh ibu-ibu selama 9 bulan. Umumnya kan kalau perempuan hamil kan 9 bulan. Ya ada yang lebih daripada 9 bulan tapi jarang. Seperti kasusnya Abu Hanifah. Di kandungan ibundanya 2 tahun, ketika melahirkan sudah ada giginya. Itu Abu Hanifah, seorang imam madhab yang mencetuskan madhab Hanafi. Itu 2 tahun di kandungan ibunya, udah keluar dan nyengir ada giginya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kemudian fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyan. Maka Maryam mengandungnya lalu mengasingkan dirinya bersamanya ke tempat yang jauh. Kenapa demikian? Tentu Maryam ketakutan. Bagaimana mungkin dia belum kawin, tidak disentuh laki-laki, bagaimana mungkin dia hamil? Apa yang dikatakan Bani Israel kepadanya? Sementara ibundanya wanita suci, ibundanya wanita baik-baik, istri daripada orang yang paling soleh di Baitul Maqdis, Imran. Bagaimana mungkin dia hamil? Tentu ini akan jadi aib bagi masyarakat Bani Israel. Akhirnya kemudian dia pun mengasingkan diri keluar dari Baitul Maqdis. Ketika kehamilannya sudah membesar, dia takut. Saat kehamilan ini kemudian ketahuan oleh istri daripada Zakaria. Istri Zakaria ini saudarinya. Lah kebetulan istri Zakaria sendiri sedang mengandung Yahya yang kelak akan menjadi nabi putra daripada Zakaria. Sama-sama sedang mengandung nih. Maryam sedang mengandung Isa, sementara istri Zakaria sedang mengandung Yahya. Maka kemudian istri daripada Zakaria heran, kenapa Maryam bisa hamil? Tetapi kemudian istri daripada Zakaria juga heran dengan kandungan bayinya yang sudah bergerak. Bahkan dia bermimpi bahwa bayi yang dikandungnya, maksudnya Yahya putra Zakaria ini, ketika berjumpa dengan Maryam, dia sujud kepada Isa. Maksudnya bukan sujud ibadah, sujud takrim, penghormatan. Karena ketika para malaikat sujud kepada Adam, itu bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Maksudnya sujud dalam rangka menghormati. Karena gaya orang dulu itu sujud untuk menghormati, dan itu dibolehkan di zaman dulu, tapi dalam syariat Islam tidak boleh. Sehingga kemudian dari situlah kemudian saudarinya, istri daripada Zakaria, menganggap bahwa kehamilan Maryam itu sebuah mukjizat. Masalahnya Nabiullah Zakaria ragu-ragu, sehingga dia harus bertanya betul-betul kepada Maryam soal kehamilannya. Tapi kemudian setelah Maryam menjelaskan dengan berbagai macam argumentasi, maka Zakaria baru memahaminya, bahwa itu bayi yang Allah anugerahkan kepada Maryam, dan Maryam tidak berzina sama sekali. Makanya saat kemudian kandungannya membesar, dia kalau melahirkan di Baitul Maqdis tentu akan menjadi bahan bicaraan. Boleh jadi Bani Israel akan mencela dia. Makanya untuk menghindarkan supaya Baitul Maqdis tidak menjadi bahan pembicaraan yang buruk di tengah-tengah Bani Israel, dia keluar dari Baitul Maqdis. Kemudian dia pun masuk ke kebun-kebun kurma. Dari sini kita tahu Isa itu lahir di kebun kurma. Karena mereka orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu lahir di kandang domba. Maka Islam berbeda. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faja'ahal mahad ila jid'in nakhlati qalat ya laitani muttu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, rasa sakit akan melahirkan,
memaksanya Maryam untuk bersandar pada pangkal pokok kurma. Jadi dia melahirkan bersandar di pokok kurma, di kebun kurma, bukan di kandang domba. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dia pun Maryam berkata, "Oh, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seseorang yang tidak pernah diperhatikan manusia dan dilupakan selamanya oleh manusia." Seolah-olah Maryam mengatakan, kalau bayi ini lahir, kira-kira apa yang harus aku katakan kepada manusia? Manusia menganggap aku ini orang baik-baik. Maka dari sini kata para ulama, Maryam ini bercita-cita ingin mati. Pada dalam Islam kan tidak boleh. Tidak boleh seseorang itu berangan-angan ingin mati karena musibah yang menimpa. Kata Nabi SAW, la tatamanna al-mauta. Tidak boleh seseorang itu berangan-angan ingin mati sebab musibah yang menderitanya. Seperti orang sakit parah bertahun umpamanya, kemudian dia tidak tahan dengan penyakitnya, kasihan dengan orang-orang yang merawatnya, tiba-tiba ada pikiran lebih baik mati daripada hidup saya. Atau orang-orang yang terlilit ekonomi, susah cari pekerjaan, susah cari makan, harus merawat anak-anaknya dan begitu seterusnya, terkadang kepikiran ingin gantung diri. Atau mungkin datang ke jembatan 1 di Barelang ingin nyemplungkan diri. Ya. Terkadang ada orang yang seperti itu. Ya. Tapi kenapa kemudian Maryam di sini malah ingin meninggal dan dia ingin selamanya dilupakan manusia dan tidak pernah diingat kebaikannya? Ulama mengatakan ada hal seseorang itu boleh berangan-angan ingin mati kalau dia takut terfitnah agamanya. Bukan persoalan dunia ya. Kalau tadi kan faktor ekonomi, susah, akhirnya bercita-cita ingin mati. Faktor sakit, akhirnya bercita-cita ingin mati. Itu semua urusan dunia. Jadi larangan seseorang itu berangan-angan ingin mati ini kalau dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan agama, maka tidak masalah. Kalau dia takut terfitnah agamanya, maka tidak ada masalah. Ya. Tetapi orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah, kalau memang dia tidak tahan, maka Rasul mengatakan, wa in kana walabun, kalau memang harus seseorang itu bercita-cita ingin mati, silahkan, tapi berdoalah seperti ini kata Rasul. Ya Rabb, kalau kematianku lebih baik bagiku, maka wafatkan aku. Tapi kalau hidupku lebih baik, maka sembuhkan dan berikan aku kesempatan untuk beramal saleh. Makanya Nabi SAW pernah satu hari, Abbas pamannya sedang sakit parah dan ingin mati daripada hidup. Maka Rasul melarang, wahai Abbas, tidak boleh seseorang itu berkeinginan ingin mati. Sebab kalau Allah sembuhkan dan dia orang jahat, ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau Allah sembuhkan dan dia orang baik, adalah kesempatan untuk menambah amal saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Maryam pun dengan susah payah dia melahirkan sampai Allah mengatakan, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbika tahtaki sariyah. Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan Maryam yang saat itu akan melahirkan. Apa kata Jibril? Maka Jibril berseru kepada Maryam dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu dan engkau tidak akan susah melahirkan. Jadi kalaupun dia haus, sudah ada air di sekitarnya. Kalaupun dia lapar, tinggal goyangkan saja pohon kurma, maka akan jatuh rutob. Rutob itu kurma yang paling lezat, yang warna kuning masih benyek itu rutob, itu kurma yang paling lezat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rataban janiyah. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak untuk kau makan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Maryam pun melahirkan. Saat melahirkan keluar cahaya. Itulah Isa bin Maryam yang kelak akan menjadi seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, bahkan akhir dari seluruh nabi Bani Israel. Bahkan dia adalah ulul azmi minar rusul, bahkan dia satu-satunya nabi yang terikat dengan kita kaum muslimin kelak di akhir zaman.
Karena Isa bin Maryam sampai hari ini dia belum mati. Semua para nabi mati, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Isa yang masih hidup sampai hari ini. Walaupun ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan dia mati, ada yang mengatakan hidup. Begitu juga Idris alaihi salam, ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan mati. Tapi diperselisihkan para ulama. Kecuali Isa yang disepakati dia belum mati dan dia masih hidup dan akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan memimpin kaum muslimin menyebarkan Islam di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Maryam pun berpikir, bagaimana ini? Bayi sudah lahir. Bagaimana kalau Bani Israel bertanya siapa bapaknya? Dari mana bayi ini? Nanti mereka menuduh aku berzina. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada Maryam dengan mengatakan, kalau orang-orang datang kepadamu bertanya soal bayimu di Baitul Maqdis, jangan bicara sepatah kata pun. Diam saja. Nanti akan aku tunjukkan mukjizat kepada anak. Maka Maryam pun kemudian pulang ke Baitul Maqdis. Setiap ada orang yang berkata, itu anak siapa? Apakah engkau seorang ibu pezina? Itu siapa bapaknya? Maka Maryam diam, persis seperti isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan Maryam, bahwa Maryam bukan pezina. Ya, Maryam wanita suci. Dan kita yakini Maryam itu wanita suci, tidak seperti orang-orang Yahudi sampai hari ini menganggap Maryam itu berzina dan anaknya anak zina. Tapi Islam tidak. Islam tetap mengatakan Maryam itu wanita suci dan anaknya juga anak yang suci, bukan hasil zina. Makanya ada satu kisah, seorang ulama namanya Imam Baqillani. Imam Baqillani ini ditantang debat oleh seorang raja Nasrani di zaman itu. Kata raja Nasrani ini, dari raja-raja Romawi, mengatakan, siapa di antara ulama-ulama kalian wahai kaum muslimin yang paling cerdas? Aku bisa kalahkan debat dengan dia, dan kupastikan dia datang sujud menghadapku. Maka orang-orang mengatakan, ada namanya Baqillani. Dia kalau datang kepadamu, dia tidak akan sujud dan dia bisa mematahkan hujahmu. Kata sang raja, kupastikan dia bisa sujud kepadaku. Kemudian raja mengirim undangan agar Imam Baqillani datang ke istana. Maka raja ini bersiasat dengan mengatakan, tutup semua pintu istana, jangan ada yang dibuka. Kemudian buat lubang di bawah pintu yang hanya bisa masuk badannya saja. Akhirnya kemudian di pintunya dikunci semuanya, kemudian hanya dikasih lubang saja. Apa maksudnya raja ini? Kalau ada orang masuk lewat kepalanya dulu, berarti posisinya sujud, sementara raja sudah siap di hadapan pintu. Tapi Imam Baqillani cerdas. Ketika dia masuk, dia tidak mau memasukkan kepalanya dulu, dia masukkan kakinya dulu. Dia bayangkan, dia masukkan kakinya dulu. Ya tahulah kalau sudah kakinya, ketika bangkit kan ditunggangi raja tuh. Itu cerdasnya Imam Baqillani. Sebab kalau dia masuk kepalanya, pasti dia sujud. Dia tak mau sujud dengan raja zalim itu. Dia kakinya dulu. Ketika dia sudah di dalam, dia bangkit membelakangi sang raja. Sang raja kagum kecerdikan si Imam Baqillani. Mulailah kemudian di ruangan itu ada pendeta-pendeta. Ya. Kemudian Imam Baqillani bertanya kepada pendeta-pendeta itu, gimana kondisimu? Bahasa Arabnya, kaifa haluk, bagaimana kondisimu? Kata para pendeta, alhamdulillah kami sehat. Bagaimana keluargamu? Marah mereka. Karena pendeta tidak boleh kawin masalahnya. Kalau ditanya keluarga pula kan itu, kan itu. Kemudian Imam Baqillani mengatakan, sementara Isa dia punya ibu. Artinya melahirkan. Ya. Isa itu punya ibu, Maryam punya anak. Kenapa kalian tak punya anak? Katanya. Kemudian debat panjang sampai akhirnya sang raja ini mengatakan kepada Imam Baqillani, aku dengar ibu kalian, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, dia seorang pezina. Kenapa raja ini mengatakan seorang pezina? Karena Aisyah ini dulu pernah difitnah oleh orang-orang munafik
saat ketinggalan kereta dari pasukan Nabi SAW, diselamatkan oleh seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Sehingga ketika Safwan ibn Mu'attil menyelamatkan Aisyah karena ketinggalan kereta, dilihat orang-orang munafik, kemudian mereka menuduh Aisyah berselingkuh dengan Safwan ibn Mu'attil. Maka Rasul sedih. Kenapa ada tuduhan seperti itu? 1 bulan Rasul tidak menemui Aisyah. Kemudian karena wahyu tidak kunjung turun membersihkan nama Aisyah, Rasul datang kepada Aisyah dan mengatakan, wahai Aisyah istriku, kalau memang kau ingin mengaku berzina, nggak ada masalah, tinggal bertobat, Allah ampuni dosamu. Tapi kalau engkau memang tidak melakukannya, nanti Allah akan bela dari 7 lapis langit sana, akan turun wahyu membersihkan namamu. Aisyah heran, kenapa Nabi SAW memiliki 2 pilihan? Pertama, harus mengaku atau tidak mengaku, seolah-olah Rasul terpengaruh dengan orang-orang munafik. Maka Aisyah hanya kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan Rasul, hanya menatap ayahnya Abu Bakar dan mengatakan, wahai ayahku, jawab pertanyaan Rasul. Abu Bakar diam dan menangis. Aisyah mengatakan kepada ibunya Ummu Ruman, wahai ibunda, jawab pertanyaan Rasul. Ibunya pun diam, hanya bisa menangis. Aisyah seolah-olah tidak ada pembelaan, akhirnya diambil selimut, dia menutup dirinya kemudian menangis dan mengatakan, fasabrun jamil, sungguh sabar itu indah, katanya. Dari situ kemudian Rasul tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada alamat turun wahyu. Karena itu salah satu alamat turun wahyu itu Rasul gemetar. Kadang-kadang di musim dingin dia bisa berkeringat. Rupanya Jibril datang membersihkan nama Aisyah, turun surah Nur ayat 1-9 bahwa Aisyah tidak berzina. Lah, makanya kemudian Raja Nasrani ini bertanya kepada Imam Baqilani, aku dengar ibumu Aisyah berzina. Kata Imam Baqilani, apa tidak salah? Jangan-jangan ibumu, maksudnya Maryam. Ya. Kemudian Raja marah dan mengatakan, bagaimana kau katakan ibu kami berzina? Ibu kami suci. Maka Imam Baqilani mengatakan, baik, saya akan bicara soal logika. Sekarang ada satu wanita, kemudian dia hamil dan melahirkan. Yang satu, ada satu wanita, dia tidak hamil dan tidak melahirkan dan punya suami. Yang satu hamil melahirkan tak ada suami, yang satu tidak hamil dan tidak melahirkan dan punya suami. Kira-kira yang pantas dituduh berzina itu siapa? Kira-kira, kata Imam Baqilani, ini wanita tidak ada suami, punya anak, berarti pas dituduh berzina kan? Anak siapa ini? Jangan-jangan kau berzina kan begitu? Sementara yang satu ini wanita, hamil pun tidak, apalagi melahirkan, dan dia punya suami. Macam mana dituduh berzina? Tapi Imam Baqilani mengatakan, tapi aku yakin bahwa kedua wanita itu dua-duanya suci. Maksudnya Maryam dan juga Aisyah, dua-duanya wanita suci. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Maryam membawa bayi itu, semua orang mengatakan macam-macam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat kepada Isa berupa apa? Bayi ini tiba-tiba bisa bicara. Bayi yang dalam pangkuan ini bisa bicara. Makanya Rasul mengatakan ada 4 bayi di dunia ini yang bisa bicara. Pertama dalam kasus Juraij, ketika tempat ibadahnya dirobohkan karena dia dituduh menzinahi seorang pelacur sampai hamil, kemudian melahirkan. Maka Juraij bertanya kepada bayi dengan mencubitnya, man abuk, siapa bapakmu? Maka bayi itu langsung menjawab, bapakku seorang penggembala. Ini bayi yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kisah bayi dalam kisah Ashabul Uhdud, yang 20.000 dimasukkan ke dalam kobaran api. Tiba-tiba ada seorang wanita yang goyah imannya. Kenapa? Karena bayinya ditebus, diambil oleh prajurit sang raja zalim dan hendak dilemparkan. Kalau engkau tidak murtad, kulemparkan bayi ini. Maka tiba-tiba bayi itu bicara, ya umma, wahai ibuku, lemparkan saja dirimu. Nanti kita akan sama-sama berjumpa di sorga. Yang ketiga, bayi Masyitah. Masyitah tukang sisir Fir'aun. Ya. Saat hendak dimasukkan oleh Fir'aun ke penggorengan, tiba-tiba bayinya juga sama, diancam kalau engkau tidak murtad dan menyembah Fir'aun, bayi ini akan dilempar. Sempat goyah nih Masyitah ini. Tiba-tiba bayi ini bicara, tidak masalah, lemparkan saja katanya. Dan yang keempat di sini Isa bin Maryam bisa bicara. Ya.
Ma'asyiral muslimin, tapi sekarang nggak ada. Kalau bayi bisa bicara, pasti ada baterainya di belakangnya. Itu robot namanya. Ya. Jadi intinya bahwa Isa bin Maryam tiba-tiba bicara. Apa yang dibicarakan Isa di sini? Tiba-tiba Isa mengatakan, "Qala inni Abdullah, ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, wa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Tiba-tiba Isa ngomong di hadapan manusia yang hendak menuduh ibunya berzina. Kata Isa, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia akan memberikan kitab kepadaku," maksudnya Injil, "dan akan menjadikan aku seorang nabi." Bayangkan, bayi ngomong begitu. Aku ini hamba Allah, akan diberikan kitab, dan Allah akan menjadikan aku seorang nabi. Dan aku akan menjadi orang yang paling berbakti kepada dan dia akan menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku untuk salat. Bayi mengatakan, "Saya diperintahkan Allah untuk salat, untuk zakat sepanjang hayatku. Bahkan diperintahkan aku oleh Allah agar aku menjadi orang yang berbakti kepada ibuku, serta dia menjadikan aku orang yang tidak sombong dan tidak celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku," kata Isa, "pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan." Tiba-tiba dia bicara seperti itu, semua kaget. Dan ini salah satu mukjizat Isa bin Maryam. Ya, ada yang menerima, ada juga yang menolak. Kebaikan itu terkadang tidak semua orang suka. Anda berbuat baik, apa semua orang suka? Tidak juga. Banyak orang yang hasad. Jangan-jangan lagi pamer, padahal kita ikhlas. Ya. Bahkan sekalipun kita mungkin seorang nabi kemudian diberikan mukjizat, tidak semua orang menerima mukjizat. Banyak kok para nabi yang kemudian ketika mengeluarkan mukjizat itu ada yang beriman, ada yang kufur. Contoh memangnya kisah Nabi SAW diminta agar dibelahkan bulan menjadi dua. Padahal orang-orang Quraisy mengatakan, "Kalau engkau bisa membelah bulan itu, kami akan beriman." Setelah bulan betul-betul terbelah, apa kata mereka? "Sesungguhnya Muhammad telah menampakkan sihirnya." Dianggap dukun, ya kan? Nah, ini memang seperti itu, ya. Isa bin Maryam walaupun dari kecil diberikan mukjizat, ya ada yang menerima, ada yang tidak. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Isa pun kemudian tumbuh dari kecil menjadi remaja. Nampaklah mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Isa bin Maryam. Jadi saat remaja berkumpul dengan kawan-kawan sebayanya, mulailah dia mengambil tanah lempung, kemudian dikumal-kumal, dikual-kual sampailah berbentuk burung. Tiba-tiba kemudian burung itu ditiupkan ruh oleh Allah dan hidup dan bisa terbang. Kan aneh itu, ya. Ibaratnya antum punya celengan ayam gitu ya, tahu-tahu hidup. Wah. Rugi enggak tuh? Rugilah, celengannya 1 juta, jadi ayam dijual berapa kan gitu. Ya. Intinya contohnya itu mukjizat Isa bin Maryam. Yang lebih lagi, terkadang Isa ini ngomong dengan kawan-kawannya, "Di rumahmu pasti dalam kulkasmu itu ada ayam, ada daging, ada kangkung, ada apa?" Dan semua tebakan Isa itu semuanya ada. Jadi dia nebak, tapi tebakan itu benar. Bahkan kemudian Isa setelah besar pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat bisa menyembuhkan abros. Abros itu apa? Penyakit albino. Tahu ya albino ya? Albino itu penyakit yang tidak bisa diobati. Sampai hari ini nggak ada obatnya. Cuman bisalah dikurangi. Ya. Tapi kalau disembuhkan tidak bisa. Kenapa tidak bisa disembuhkan penyakit albino itu? Karena itu salah satu mukjizat Isa bisa menyembuhkan albino. Kalau bisa disembuhkan orang biasa, ngapain jadi mukjizat Isa? Ya. Makanya albino tidak akan bisa disembuhkan karena dijadikan mukjizat oleh Isa. Orang-orang di zaman itu tidak bisa menyembuhkan, Isa pula bisa menyembuhkan. Albino itu yang putih-putih itu.
Itu namanya penyakit albino. Itu dalam bahasa Arab disebut abros namanya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mukjizat Nabi Isa dalam Al-Imran 49 itu. Wa rasulan ila bani Israil, inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Inni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa anfuhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abras. Di sini disebut wal abras wa uhyil mauta biidznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa sebagai seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Beliau berkata, maksudnya Isa, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat dari Rabbku, dan sesungguhnya aku bisa membuat untuk kalian dari tanah liat, kemudian aku bentuk seperti burung, kemudian aku meniupnya, tiba-tiba dia menjadi burung betulan dan terbang. Tentu ini semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga menyembuhkan orang-orang yang buta dari lahir. Jadi orang yang buta bisa disembuhkan. Maksudnya dari lahir ya, bukan setelah tua disembuh. Enggak, ini dari lahir dia memang sudah buta, Isa bisa menyembuhkannya. Kemudian juga bukan hanya itu saja, wal abras, dan orang yang terkena penyakit albino. Ada yang mengatakan abras ini kusta bahasa gitu. Ada yang mengatakan albino tadi. Kemudian wa uhyil mauta, dan aku juga bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Jadi Isa ini bisa menghidupkan orang mati, tentu dengan izin Allah. Jadi ada satu waktu Isa ini punya kawan, ya, kawannya sakit parah dan menjelang kematiannya. Jadi istri kawannya yang sedang menunggu suaminya yang mendekati ajal itu, dia ingin memberitahu Isa bahwa temannya sebentar lagi akan mati dan sedang sakit parah. Diutus. Masalahnya tempat dia dengan Isa ini jauh, berhari-hari. Pada zaman itu kan nggak ada kendaraan kecuali dengan jalan kaki, kuda atau naik unta. Sehingga kemudian setelah orang ini berjalan, orang ini meninggal. Kemudian orang ini sampai kepada Isa memberitahu kawannya sakit, padahal sudah meninggal tuh. Maka Isa bergegas, kan itu kawannya. Akhirnya kemudian Isa pun bergegas mendatangi kawannya, rupanya sudah meninggal beberapa hari. Maka Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kemudian dia hidup kembali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada juga kisah Isa ini sudah menghidupkan beberapa kali, dan orang-orang menganggap bahwa Isa ini jangan-jangan dia sudah ada sandiwara dengan orang yang pura-pura mati kemudian pura-pura dihidupkan. Jadi Isa ini berpura-pura saja, dia nyewa orang untuk bersinetron gitu ya, pura-pura mati kemudian dihidupkan kemudian hidup gitu ya. Jadi ada orang yang enggak yakin dengan Isa bin Maryam. Akhirnya kemudian mereka meminta agar Isa bin Maryam menghidupkan orang terdahulu. Orang-orang terdahulu maksudnya orang bukan di zamannya. Saat Isa bercerita tentang kisah Nuh alaihi salam, kemudian Nuh ini kaumnya dihancurkan, kemudian Allah selamatkan di dalam perahu itu putra-putra Nuh, Syam, Ham dan Yafis. Ya, kemudian ceritalah. Jadi orang-orang enggak percaya. Aku enggak percaya dengan kisah itu, kecuali aku ingin mendengar dari orangnya sendiri. Artinya, kalau ingin dipercaya kisahmu, hidupkan pelakunya yang ada di perahu itu. Menghidupkan zaman dulu, umat zaman dulu. Akhirnya Isa bin Maryam mendatangi kuburan Syam putra Nuh yang ada di perahu itu. Berdoa kepada Allah, tiba-tiba kuburannya bergerak, tiba-tiba keluar Syam putra Nuh itu. Kemudian dia menceritakan kisahnya. Kemudian dia pun meninggal kembali. Walaupun ya ini kan kisah Israiliyat ya. Kita ini nggak usah yakin selalu membenarkan ataupun tidak perlu juga mendustakan. Namanya kisah-kisah Israiliyat ini hanya pelezat sejarah saja. Karena kita sudah punya Quran dan Sunnah. Cukuplah berpegang kepada Quran dan Sunnah. Tidak perlu kepada kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini bisa dibenarkan, bisa tidak. Tapi jangan didustakan. Karena kalau didustakan takutnya benar. Ya. Makanya Rasul mengatakan hadithu am bani Israil wala haraja.
silahkan ceritakan tentang kisah Bani Israel dan tidak mengapa, asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan Quran dan Sunnah ya jelas itu batil ya. Seperti contohnya umpamanya kisah Israelia tentang kisah perahunya Nuh, yang ketika itu dalam perahu Nuh itu rupanya Nuh terombang-ambing entah berapa hari berapa bulan di kapal itu. Rupanya perbekalannya berkurang. Rupanya setelah berkurang apa? Dicuri oleh tikus. Makanya tikus itu dalam Islam disebut fawasik, binatang fasik, dan harus dibunuh. Jadi Islam menganjurkan membunuh tikus. Jadi ada binatang-binatang yang dianjurkan dibunuh, ada binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Seperti kodok nggak boleh dibunuh. Ya. Ini malah kemudian disate, sate kodok. Nggak boleh. Ya. Kalau tikus nggak apa-apa, bunuh. Berarti binatang yang boleh dibunuh haram dimakan. Binatang yang tidak boleh dibunuh itu pun haram dimakan. Dua-duanya haram dimakan. Kodok nggak boleh dimakan. Kemudian apalagi tawon, madu, ya, lebah tak boleh dimakan. Cicak boleh dimakan pula. Nanti jadi merangkak pula di tembok habis makan cicak. Artinya bahwa tawon, kemudian burung hudhud, nah itu kan nggak boleh dibunuh. Ada binatang-binatang yang salah satunya tikus itu justru binatang harus dibunuh. Ular, kalajengking itu harus dibunuh tuh. Nah, kenapa? Rasul mengatakan khamsul fawasik, 5 binatang yang dianggap fasik. Salah satunya al-fa'ar, tikus. Ya. Jadi tikus di perahu Nuh itu suka nyuri. Akhirnya karena banyaknya tikus, akhirnya makanannya berkurang. Sementara masih tidak tahu kapan ini banjir akan surut dan kapal akan bersandar. Kalau banjirnya nggak surut-surut, makanan habis, bisa mati. Kelaparan kan begitu. Akhirnya Nuh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan harimau untuk bersih. Keluarlah dari hidungnya kucing. Jadilah Tom and Jerry di situ. Keliling. Itu kisahnya Tom and Jerry itu. Lah ini kan kisah-kisah apa? Kisah-kisah batil kayak gini kan. Ya, tapi ini kisahkan juga kan gitu ya. Tapi kisah-kisah seperti ini nggak jelas. Masa jadi Tom and Jerry akhirnya kan. Intinya bahwa ada kisah-kisah Israiliyat yang bisa diceritakan sebagai pelezat kisah, ada juga yang tidak perlu. Intinya kembali bahwa Isa bin Maryam diberikan mukjizat oleh Allah Azza wa Jalla dalam berdakwah, dan setiap nabi itu ketika diberikan mukjizat maka akan diberikan sesuai dengan kebiasaan umat yang didakwahinya. Contoh di zaman Nabi Musa kan umatnya kan suka main sihir. Jadi madrasah Harry Potter ya istilahnya itu banyak di zaman Nabi Musa. Sehingga mukjizat Nabi Musa itu mirip-mirip sihir. Tongkat jadi ular, jari bercahaya, macam-macam ya. Mukul laut jadi belah, itu kan kayak sihir. Tapi itu bukan sihir mukjizat. Maksudnya mirip-mirip sihir karena kaumnya gemar belajar sihir. Lah di zaman Nabi Isa ini kaumnya gemar meneliti obat. Sehingga kemudian banyak obat-obatan yang ditemukan mampu menyembuhkan penyakit yang dulunya dianggap luar biasa menjadi penyakit biasa, dan obatnya ada di mana-mana. Akhirnya mukjizat Isa pun dimirip-miripkan dengan mereka. Menyembuhkan penyakit buta, menyembuhkan penyakit albino, menyembuhkan penyakit berbagai macam penyakit, bahkan orang mati pun bisa dihidupkan. Ya. Jadi supaya apa? Supaya dibedakan kalian walaupun cerdas dalam kesehatan tapi tidak sesakti Isa, karena dia seorang nabi, gitu maksudnya. Itu pun diingkari kenabiannya. Dan setiap para nabi mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami utus seorang rasul pada tiap-tiap umat kecuali ditugaskan mereka untuk menyerukan kepada manusia, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Singkat cerita, Isa pun kemudian berdakwah dan banyak pengikutnya. Lah pengikut-pengikut Isa ini kan ada orang-orang pilihan seperti yang disebut Hawariyun. Hawariyun ini orang-orang pilihan. Tetapi sehebat-hebatnya orang pilihan di zaman Bani Israel itu, tetap mereka degil dengan nabinya. Beda dengan para sahabat Rasul. Kalau Rasul sudah memerintahkan sesuatu, sami'na wa ata'na. Kalau Rasul sudah melarang sesuatu, sami'na wa ata'na.
nggak ada pikiran panjang, nggak berpikir secerdas apapun akal kalau sudah berhadapan dengan wahyu samina wa ata'na. Itulah kata kunci para sahabat. Tapi sahabat-sahabat para nabi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan sami'na wa ata'na, sami'na wa asaina. Ya, kami dengar, ya, tapi kami maksiat kan itu. Mereka seperti itu. Hatta Hawariyun Isa, orang-orang pilihan Isa yang 12 juga sama. Ya. Satu hari mereka disuruh untuk berpuasa oleh Isa bin Maryam. Berpuasalah orang-orang Hawariyun sesuai dengan petunjuk Isa beberapa hari. Karena setiap nabi itu kan syariatnya sama perintahnya, cuman caranya beda. Seperti kita diwajibkan puasa, umat dulu juga diwajibkan puasa, tapi cara puasanya beda. Seperti di zaman Nabi Musa puasanya malam, kita kan nggak malam gitu ya. Nah, ataupun tata cara sholat mungkin diperintahkan tapi beda bentuk sholatnya. Intinya bahwa Isa menyuruh Hawariyun untuk berpuasa. Setelah selesai, kayak kita setelah Ramadan selesai, di hari terakhir mereka hendak berbuka. Mereka mengatakan kepada Isa, wa Isa, bisa nggak kau ngomong sama Rabbmu untuk buka terakhir kita ini, kalau bisa hidangannya turun dari langit katanya. Makanya dalam Quran itu namanya surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Apa arti Al-Maidah itu? Hidangan dari langit. Ya. Mereka minta hidangan dari langit. Dan ini dijelaskan dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 112 ini, "Idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama." Dan ketika orang-orang Hawariyun berkata kepada Isa, wa Isa, bisa enggak Rabbmu menurunkan untuk kami hidangan dari langit? Isa kaget dan mengatakan, ittaqullah, bertakwa kau kepada Allah. Kau meminta sesuatu yang aneh. Ya. Kemudian mereka mengatakan, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam an qad saddaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka mengatakan, wa Isa, kenapa kami minta itu? Kami ingin makanan darinya, hidangan itu, agar kami tentram hatinya, serta kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, dan atas hidangan itu kami termasuk orang-orang yang menjadi saksi bahwa engkau seorang nabi. Bayangkan, mereka sudah lama ikut Isa tapi meragukan kenabian, terus meminta mujizat terus, ya, sampai akhirnya mereka meminta sesuatu yang mustahil, meminta hidangan dari langit. Isa pun akhirnya, baik, saya akan kabulkan. Aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Isa bin Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala meminta syarat kepada Isa dengan mengatakan, qala Allah inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Katakan wa Isa kepada Hawariyunmu, sahabat-sahabat setiamu, Allah akan turunkan hidangan dari langit, tapi syaratnya kalau setelah hidangan ini turun kalian kufur, maka Allah akan azab kalian, di mana azab ini belum pernah diazab kepada siapapun dari awal sampai akhir. Jadi ancamannya seperti itu, ketakutan Hawariyun ini. Ya. Akhirnya betul-betul Allah turunkan tuh hidangan itu, satu lapangan hidangan semua, dan Isa mengatakan, inilah kita jadikan sebagai id kita, awal dan akhir. Maka ketika hidangan itu sudah turun, orang-orang Hawariyun tidak berani mendekat. Mereka takut. Akhirnya karena tidak mau makan, tidak mau mendekat, maka Isa memerintahkan semua masyarakat untuk memakannya. Subhanallah, mujizat lagi. Setiap ada orang sakit, makanan hidangan dari langit semua sembuh. Kalau orang stroke makan itu sembuh, orang kanker makan itu sembuh, orang kena asam urat makan itu sembuh. Ya, intinya semua penyakit sembuh, dan itu mujizat. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah peristiwa ini, makanya kemudian Isa banyak sekali pengikutnya. Inilah yang kemudian orang-orang Yahudi, mereka pun hasad dengan Isa. Kemudian mereka menghasut Raja Romawi dan mengatakan, kalau Isa dibiarkan hidup, maka dia akan memberontak kita. Kalau dia sudah banyak pengikutnya,
Bisa saja dia memberontak kerajaan. Maka sebelum berkembang wahai raja, sebaiknya kau tangkap, kau bunuh. Maka dari situlah kemudian raja memerintahkan pasukan, tangkap Isa, bunuh dia. Maka bergeraklah pasukan kerajaan. Lah ketika itu Jibril memberitahu Isa. Maka Isa setelah tahu bahwa dia akan ditangkap, dibunuh, maka kemudian dia mengumpulkan di rumahnya orang-orang pilihannya. Kemudian berwasiat kepada mereka, setelah aku tidak ada di sini, maka saya minta kalian meneruskan ajaran saya. Maka akhirnya setelah peristiwa itu kan mereka menyebar kemana-mana. Itulah menjadikan Nasrani di mana-mana. Ya, makanya kita tahu Injil itu yang disepakati cuma 4 oleh mereka. Walaupun Injil itu ada 40 lebih kan. Ada yang mengatakan yang 2 itu ditulis oleh Hawariyun. Maksudnya dari 12 orang pilihan itu, yang 2 adalah muridnya Isa. Sementara yang 2 itu dari murid-muridnya Isa. Mungkin kalau kita ini yang 2 yang nulis sahabat, yang 2-nya yang nulis tabi'in. Ya, generasi kedua gitu ya. Ya. Makanya itu yang disepakati. Adapun yang lain diperselisihkan, termasuk Injil Barnabas dan yang lain. Intinya bahwa Isa mengatakan kepada orang Hawariyun, sesungguhnya aku akan ditangkap, aku akan dibunuh. Siapa di antara kalian yang mau kuusap wajahnya, kemudian keserupakan wajah dia dengan wajahmu, dan dia yang akan ditangkap, disalib dan dibunuh, maka kalau dia mati, kujadikan dia temanku di sorga. Semua tidak mau. Kenapa? Mau ditangkap, disalib, dibantai. Siapa yang mau? Tetapi ada yang paling kecil dari murid Isa dari kalangan Hawariyun, dia siap untuk mengabdikan dirinya dan mengatakan, baik, buat saja aku serupa denganmu. Maka setelah kemudian terjadi kesepakatan, Isa pun kemudian mengusap wajahnya persis seperti Isa bin Maryam. Maka ketika itu Isa kemudian berbaring, terjadi mukjizat. Tiba-tiba kemudian datang cahaya dari langit, maksudnya para malaikat turun, dan saat Isa sedang tidur, maka malaikat mengangkat Isa ke langit dan diletakkan di langit kedua, dan dia masih hidup. Tetapi Isa bin Maryam walaupun di langit tidak terhitung umurnya. Jadi ketika dia turun, umurnya sama ketika dia diangkat. Ketika diangkat 33 tahun, nanti turun juga segitu umurnya. Jadi langit tidak menghitung umurnya. Dan ulama mengatakan bahwa umur penduduk sorga itu sama dengan umur Isa ketika diangkat ke langit, 33. Semua penduduk sorga itu usianya 33. Jadi antum yang sudah tua jangan sedih, nanti akan muda lagi. Karena umur 33 itu lagi kuat-kuatnya. Jadi fisiknya itu lagi kuat-kuatnya, maka dipilih usia segitu untuk menjadi usia penduduk sorga. Siapa yang 33? Kalau jangan yang sakit-sakit ya. Maksudnya yang umumnya orang 33 ini lagi kuat-kuatnya lah intinya. Jadi Isa itu diangkat di usia begitu. 33, 34 lah antara itu. Intinya bahwa Isa diangkat ke langit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku wafatkan kamu. Maksudnya wafat di sini tidur, bukan mati, dan aku angkat dirimu kepadaku. Makanya Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj berjumpa dengan Isa di langit kedua, mengucapkan salam. Kebetulan Isa bersama Yahya ibn Zakaria di langit kedua, dan Rasul menjumpai mereka. Dan Isa mengatakan, marhaban binabiyyin saleh. Selamat datang wahai nabi yang saleh. Jadi Nabi SAW berjumpa dengan Isa. Lah ketika Isa sudah diangkat, kemudian Hawariyun sudah pada pergi, ya, sebagaimana tugas masing-masing. Sisa orang yang diserupakan Isa itulah yang digerebek, kemudian ditangkap, kemudian disalib dan dibunuh orang-orang Yahudi. Makanya kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, qatalna Isa bin Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Maka Allah bantah dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diangkat ke langit, kata Allah. Bantah. Makanya kenapa Isa di akhir zaman akan turun? Sebagai bantahan bahwa Isa belum mati.
untuk membantah orang-orang Yahudi. Makanya diturunkan di akhir zaman, menunjukkan apa? Isa belum mati. Sementara orang Yahudi mengatakan kami sudah membunuh Isa. Isa belum mati. Buktinya di akhir zaman dia turun. Dan ini juga bantahan kepada Nasrani bahwa Isa itu bukan anak Tuhan, karena ketika dia turun dia menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Masa Tuhan jadi makmum? Ya. Jadi itu sebagai bantahan bahwa Isa, dan Isa ketika turun tidak sebagai nabi, karena syariat dia sudah sempurna saat diangkat. Jadi turun itu hanya melaksanakan tugas Allah, di mana dia akan membunuh babi, akan mematahkan salib, dan akan menjadi pemimpin kaum muslimin yang adil bersama Al-Mahdi untuk memberantas Dajjal. Ma'asyiral muslimin, kemudian akan hidup selama 40 tahun. Ya, ada yang mengatakan mereka punya anak, ada yang mengatakan hadisnya lemah. Tapi yang jelas Isa selama 40 tahun setelah diturunkannya, dia banyak berinteraksi dengan kaum muslim. Bahkan Allah mengatakan, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab nanti di akhir zaman akan beriman kepada Islam, maksud Islam karena Isa bin Maryam. Jadi Isa itu akan mendakwakan Islam, mengajak manusia. Dan setiap perang cuma dua pilihannya, masuk Islam, mati. Masuk Islam, mati. Ya. Kalau di zaman Rasul ada tiga, masuk Islam, tak mau. Bayar upeti jizyah, tak mau, mati. Nah, gitu ya. Tapi di akhir zaman tidak ada jizyah upeti. Islam atau mati. Ya, makanya banyak kemudian orang-orang masuk Islam. Setelah Dajjal dibunuh Isa, kemudian semua makhluk yang ada di bumi bicara. Setiap orang-orang Yahudi, para pengikut Dajjal itu sembunyi di batu, batu pula bicara. Hei Muslim, nih kafir di belakang, bantai dia. Kemudian setiap orang Yahudi sembunyi di pohon, pohon pula bicara. Hei Muslim, nih Yahudi di belakang pohon nih, bantai dia. Dan itu salah satu keanehan di akhir zaman, kecuali satu pohon yang tak mau bicara. Namanya pohon Gorkot. Konon katanya pohon Gorkot ini ditanam besar-besaran di Israel sana. Ya, kalau kebakaran ditanam lagi, kebakaran ditanam lagi. Kenapa? Karena hadisnya bocor ke Yahudi bahwa pohon itu yang tidak akan bicara. Dan itu pohon semacam cemara, tapi cemara bukan Gorkot. Ya, karena saya dulu dengar di Jawa Timur ada seorang kiai itu apa kan menyarankan ke pemerintah untuk menebang seluruh pohon cemara katanya. Karena itu pohon Yahudi, pohon Gorkot. Oh bukan, cemara, Gorkot. Ya marah nanti wali kotanya kalau dibentai. Intinya bahwa di akhir zaman Isa akan turun. Lah ketika turun itulah Isa bin Maryam bertepatan dengan azan subuh. Karena ketika itu Al-Mahdi kan dikepung oleh tentara Dajjal di Masjid Tur. Ya. Mau turun salah, tetap di atas salah. Kalau turun pasti mati. Karena tentara Dajjal sangat kuat sekali. Kalau tidak turun tetap mati kelaparan. Makanya sampai Rasul menjelaskan kepala kerbau lebih berharga dibandingkan emas dan perak. Sehingga Al-Mahdi membuat keputusan, ya sudah daripada kita mati kelaparan, mendingan kita binasa dalam posisi syahid. Besok kita turun dan perang. Lah ketika mereka sudah di tengah-tengah kesulitan itulah Isa turun saat sholat subuh. Ketika sedang selesai azan, Isa turun sebelum qomat. Kemudian Isa bin Maryam, karena dikenali ciri-cirinya, maka Al-Mahdi mengatakan, ya ruh Allah taqaddam, wahai ruh Allah, maksudnya Isa silahkan maju menjadi imam kami. Tapi Isa mengatakan tidak, setiap kaum punya imam sendiri, engkau lah jadi imam. Maka Isa pun bermakmum di belakang Al-Mahdi. Kemudian